Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dengan Antek 96. Di sini kami akan berbagi mengenai topik hambatan listrik. Jadi ternyata arus yang mengalir dari satu titik ke titik lain, yaitu dari potensial tinggi dan sampai ke potensial rendah, itu ternyata mengalami hambatan. Lalu faktor apa saja yang memengaruhi hambatan sehingga arus tersebut terganggu jadi ada beberapa hal. Sebelum kami menjelaskan mengenai hambatan, kami analogikan bahwa konduktor atau penghantar listrik itu sebagai jalan. Nah, di layar bisa teman-teman lihat sebelah kiri adalah jalan kampung dan sebelah kanan yang aspal itu adalah jalan raya atau jalan besar. Tentu eh, dari dua jalan ini mereka menggunakan material yang berbeda. Yang satu jalan berbatu tidak diaspal, yang satunya lagi jalan aspal pakai pengaspalan. Nah, bisa Anda bayangkan ketika kita melewati kedua jalan ini, tentu jalan yang dari aspal akan membuat perjalanan kita lebih cepat dibanding jalan yang berbatu. Karena apa? Karena kecepatan kita jadi lebih maksimal, hambatan di jalan pun jadi lebih kecil, tidak begitu besar dibandingkan dengan jalan yang berbatu. Nah, dilihat juga dari lebar jalan, tentu jalan yang lebar atau jalan yang diaspal ini memiliki lebar yang berkali-kali lipat dibanding jalan kampung. Sehingga ketika kita jalan lebih leluasa. Ketika berpapasan dengan kendaraan lain pun juga masih bisa jalan dengan maksimal dibandingkan dengan jalan kampung yang sempit. Jadi ketika misalkan ada kendaraan besar seperti mobil yang berpapasan sama kita, otomatis mau nggak mau kita harus berhenti. Nah, dari perbandingan jalan ini itu memiliki potensi risiko. Dari kecepatan tentu lebih maksimal ketika kita menggunakan jalan yang beraspal. Yang kedua, ada juga potensi kendaraan itu rusak ketika kita melewati jalan berbatu. Karena apa? Ada ban bocor, terus ada trouble di bagian mesin dan ada kejadian-kejadian yang lain. Selain itu, ketika kendaraannya banyak, jalan yang diaspal ini lebih lancar dibanding jalan kampung karena posisinya jalan yang cukup lebar. Nah, ketika kita berkendaraan juga, eh, kita juga sering mengalami hambatan. Namun hambatan itu menurut kami atau sepengalaman kami biasanya itu juga tergantung dengan jarak yang kita tempuh. Kalau misalkan kita ingin berkendara dari Semarang ke Jakarta dibanding Semarang dengan Kendal, tentu dari segi jarak berbeda. Semarang Jakarta itu sekitar 438 kilometer. Durasi yang bisa kita tempuh itu sekitar 5 jam lebih 19 menit. Sedangkan Semarang Kendal itu hanya 42 menit karena jaraknya berkisar 31,2 kilometer. Dari kedua perbandingan ini, tentu ketika kita mengendarai mobil dari Semarang Jakarta itu lebih ada potensi hambatan yang lebih besar dibanding dengan yang Semarang Kendal. Ada kendala overhead pada mesin, jalanan macet, ada kecelakaan juga ketika mengantuk, kehabisan bensin, dan mungkin kalau kita tidak mengetahui jalan, kita bakal bisa kesasar. Nah, oleh sebab itu bisa kita simpulkan semakin panjang jarak tempuhnya, hambatannya juga semakin besar dibanding dengan jarak tempuh yang pendek. Nah,
Jadi bisa kita analogikan bahwa jalan itu adalah kabel. Jalan menghantarkan kendaraan dan kabel menghantarkan arus listrik atau penghantar arus listrik. Nah, dari analogi tersebut, dari tadi jalan itu hambatannya bisa terjadi karena materialnya yang beda. Bisa karena luas atau lebar jalannya yang sempit hambatannya menjadi besar. Selain itu, jarak yang makin panjang hambatannya juga makin besar. Begitu juga dengan kabel. Semakin besar kabel, maka hambatannya semakin kecil. Semakin kecil diameter penampang kabel, hambatannya akan semakin besar. Karena apa? Karena tadi analogi jalan. Semakin sempit, maka jalannya akan terhambat. Nah, selain itu, materialnya juga menentukan. Kalau jalan tadi material berbatuan pasti kecepatannya nggak begitu besar karena ada hambatan, terbatas. Namun, di kasus kabel ini pun juga sama. Ada material-material yang memiliki hambatan jenis yang kecil dan ada yang besar. Yang umum dipakai sebagai penghantar arus listrik terbaik itu adalah tembaga. Namun ternyata di atasnya tembaga itu ada yang lebih baik yang namanya perak. Bisa dilihat dari tabel bahwa kalau tembaga itu hambatan jenisnya adalah 1,72 kali 10 pangkat minus 8. Tapi perak itu lebih kecil 1,59. Nah, tapi kenapa tembaga yang lebih dipilih dibanding perak? Karena ada banyak faktor, ada faktor ekonomi, ada faktor kelenturan dan lain sebagainya. Jadi material pun juga menentukan besar kecilnya hambatan. Selain itu, panjang pendeknya kabel juga memengaruhi. Semakin panjang kabel, maka hambatannya semakin besar. Dan semakin pendek kabel, hambatannya semakin kecil. Dan selain material, diameter kabel, dan panjang kabel, ternyata suhu kabel juga mempengaruhi. Semakin panas suhu kabel, maka hambatannya semakin tinggi. Dan semakin dingin kabel, maka hambatannya akan semakin kecil. Dan yang terakhir adalah kotoran yang menempel di kabel. Semakin kotor, tentu hambatannya akan semakin besar dan begitu juga dengan sebaliknya. Demikian penjelasan singkat mengenai hambatan listrik. Semoga membantu dan harapannya memberikan informasi penting yang akan membantu pekerjaan dari kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.